Saudara ya, nggak bisa? Tolong ini nggak bisa, oke. Kita akan lihat apa yang saya kutip dari William Hendrickson minggu lalu. Ya, minggu lalu. Yuk, minggu lalu, yuk. Oke, nah minggu lalu William Hendrickson bilang begini, nggak silau saudara ya? Silau nggak matanya? Maaf ya kalau agak silau ya saudara, biasa kan terang ya saudara, jadi ya kita menyesuaikan lah. Bukan saya menyesuaikan saudara, saudara menyesuaikan ini layar gitu ya, puji Tuhan. Hendrickson bilang begini, mungkin ini pasal yang akan kita baca adalah pasal paling sukar dari seluruh kitab Wahyu. Gagasan utamanya jelas, detail-detailnya kabur. Minggu lalu kita sudah belajar tentang antikris dan kita masih bicara tentang antikris. Kali ini saudara kita akan masuk ke dalam nubuatan antikris dalam perjanjian baru. Jadi seperti kata Hendrickson tadi, pasal yang akan kita baca adalah pasal yang paling sulit di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu aja sudah sulit. Ini pasal paling sulit. Jadi saya minta tolong sama saudara, tolong perhatikan sungguh-sungguh, tolong fokus supaya yang sulit ini dapat kita pahami. Saya belajar sulit-sulit supaya yang sulit saudara dapat mengerti dengan baik. Jadi saya harap saudara fokus mendengarkan dan kita akan belajar tentang antikris dalam perjanjian baru. Ayatnya dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Yang merah kita baca sama-sama yuk saudara. 2, 3. Bertanduk 10, kepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat yang kedua, binatang yang kulihat itu apa saudara? Serupa macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka sekali lagi, antikris itu bukan naga. Naga itu setan, iblis. Antikris itu binatang. Binatang apa? Binatang ini saudara, bertanduk 10, kepala 7, di atas tanduknya ada 10 mahkota, tertulis nama-nama hujat. Ya, badannya serupa macan tutul, kakinya kaki beruang. Dalam kitab Wahyu di pasal yang lain, Wahyu 17 itu sama. Jadi dituliskan juga seperti ini. Dalam roh aku dibawa kepada gurun, melihat seekor perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu 7 kepala 10 tanduk. Jadi pasal 13, pasal 17 semuanya sama. Ada satu hewan, kepalanya 7, tanduknya 10. Kira-kira kalau saudara mau gambar, kira-kira gambarnya seperti ini saudara. Ini kira-kira gambar hewan yang dilihat oleh Yohanes. Ya, kepalanya 7, tanduknya ada 10, badannya seperti macan tutul, kakinya kaki beruang. Ini gambaran saja. Stephen pernah tanya sama saya, itu maksudnya apa Ko Theo? Dan hari ini saya akan jelaskan sama saudara detail tentang hewan ini maksudnya apa. Itu sebabnya tolong fokus saudara, karena kalau enggak saya yakin saudara bingung. Ini sulit, benar-benar sulit. Tapi saya memutuskan untuk menyampaikan yang sulit ini supaya kita yang sulit pun paham, yang gampang kita lebih paham. Amin saudara ya. Jadi saya harap kita bisa fokus sama-sama. Nah, hewan apa ini? Apa maksud hewan ini? Untuk bisa tahu saudara, untuk kita memahaminya, kita harus tahu dulu siapa yang menunggangi hewan ini. Kalau kita mau tahu hewan ini maksudnya apa, kita akan belajar terlebih dulu tentang siapa yang menunggangi hewan ini. Dalam Wahyu 17, tadi kita sudah baca ayat 3 sampai 5. Seorang perempuan duduk di atas seekor binatang merah ungu penuh. Mana ini? Penuh dengan nama-nama hujat. Ayat 4 ya, perempuan itu memakai kain ungu, perhatikan. Memakai kain ungu, kain kirmisi, dihiasi dengan emas, permata, bla bla bla. Ayat 5, pada dahinya tertulis suatu nama. Namanya adalah suatu rahasia. Apa itu saudara? Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Coba. Untuk kita ngerti hewan itu yang susah kita pahami, kita perlu tahu dulu siapa yang menunggangi. Yang menunggangi adalah seorang wanita berbaju kain ungu, kain kirmisi, bla bla bla. Namanya Babel besar, ibu wanita pelacur. Ini apa maksudnya? Betapa nggak sulit pelajaran hari ini. Tapi saya harap kita bisa sama-sama menangkap. Nah, kira-kira gambarnya begini. Ini wanita yang ada di atas hewan itu.
Nah sebenarnya wanita ini siapa? Lalu hewan itu siapa atau apa saudara-saudara? Nah mari kita lihat tafsiran dari William Barclay. Komentari dari Barclay bilang begini. Perempuan itu berpakaian kain warna ungu dan kirmisi. Yang merupakan warna kerajaan, kemewahan dan kemegahan. Berarti ini ada kaitannya dengan sebuah kerajaan. Oke, tangkap dulu. Di tangannya penuh dengan kenajisan percabulannya. Namanya adalah suatu rahasia. Apa rahasianya? Babel besar. Nah saudaraku perhatikan kalimat ini. Rahasia dalam kasus ini adalah bahwa Babel sama dengan Roma. Orang awam barangkali tidak paham. Namun pembaca Kristen saat itu yang menerima surat Yohanes itu tahu begini saudara. Nama Babel itu digunakan jemaat untuk membicarakan kerajaan Roma. Biar apa? Karena kalau nulis Roma itu langsung dibunuh, langsung ditangkap dan dibunuh. Nah supaya nggak ketahuan orang-orang gereja waktu itu sepakat begini. Kalau kita ngomongin Roma kita pakai istilah Babel. Jadi kalau ngomong Babel sedang ngomongin Roma. Itu sama kayak saya pernah jelaskan. Orang Kristen gak pernah ngomong begini pada waktu itu ya. Aku Kristen, enggak. Mereka saling bikin logo, bikin sandi. Apa? Iktus, ikan itu. Begitu mereka gambar iktus berarti tahu ini orang Kristen. Nah namanya adalah sebuah rahasia. Apa namanya? Babel besar. Nah Babel itu bicara tentang Roma saudara-saudara. Berarti ini ada kaitannya dengan kerajaan Roma. Orang Kristen waktu itu tidak pernah menyebut Roma dengan nama Roma karena akan langsung mendapat hukuman. Tapi menggantinya dengan istilah Babel. Nah Tacitus, Barclay melanjutkan, Tacitus seorang sejarawan Roma menyebut Roma sebagai tempat segala kemaksiatan dan kekotoran di seluruh bumi mengalir. Bayangin tuh. Roma disebut sebagai tempat segala kemaksiatan dan kekotoran di seluruh dunia mengalir. Seneca, filsuf Roma yang lain menyebut Roma sebagai selokan mesum. Saudara kalau lihat ayatnya ya, tadi dibilang begini. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Lalu Roma itu sudah mendapat julukan sebagai ini, tempat segala kemaksiatan, selokan mesum. Nah istilah ini, istilah ibu segala pelacur, istilah selokan mesum itu dimulai ketika ini saudara. Saya mau cerita sama saudara ya. Kenapa Roma dapat julukan seperti itu? Semua dimulai dari seorang kaisar namanya Caligula. Kaisar Caligula punya seorang istri. Istrinya Caligula ini, jadi begini saudara. Ini kisah nyata, saudara bisa cek. Caligula waktu tidur, malam tidur. Ketika Caligula sudah tidur, ini kaisar sudah tidur, istrinya langsung pergi. Begitu Caligula sudah tidur, terlelap, istrinya pergi kemana? Prostitusi, rumah bordir, ke tempat pelacuran. Maka istrinya Caligula itu melacur di situ sepanjang malam. Baru pagi dan siangnya kembali kepada Caligula. Dan itu terjadi secara terus menerus. Dari perilaku istrinya Caligula, dimulailah Roma mendapat julukan sebagai ibu segala pelacur. Kenapa? Karena Roma itu kerajaan gede. Roma kerajaan yang menguasai seluruh dunia waktu itu. Istrinya Caligula, sang ibu kaisar ini, itu melakukan pelacuran yang begitu keji, begitu menjijikkan. Suaminya tidur, dia pergi ke tempat prostitusi setiap hari, saudara-saudara. Maka dari keterangan ini kita bisa tangkap dulu begini. Wanita ini yang menunggangi hewan itu adalah gambaran kota Roma. Kota Roma ya, yang penuh dengan kenajisan tadi, Babel besar itu Roma. Berarti binatang itu, coba kita baca yang ini yuk, 2-3. Binatang itu adalah kerajaan Roma. Nah tangkap dulu sampai sini. Tadi saya sudah bilang ini susah, tapi saya mau gampangkan untuk saudara. Kalau kita mau ngerti hewan itu tadi kepala 7, tanduk 10 itu apa, kita perlu tahu dulu siapa yang menunggangi. Yang menunggangi itu Roma, gambaran dari kota Roma. Ini bukan wanita gereja Tuhan, bukan. Itu tafsiran yang salah. Ini gambaran dari kota Roma. Berarti karena wanita ini adalah kota Roma, hewan yang ditunggangi itu pasti tidak bisa tidak kerajaan Romawi. Roma sama Romawi bedanya apa Pak Theo? Kerajaan Romawi ibu kotanya kota Roma.
Kota Roma adalah ibu kota dari kerajaan Romawi. Nangkep dulu sampai sini saudara ya. Wanita itu gambaran dari kota Roma. Hewan itu berarti gambaran dari kerajaan Romawi. Nah sekarang, saya buktikan bahwa tafsiran itu betul. Perhatikan ini, Wahyu 17 ayat 18. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota. Jadi bukan gereja, bukan gambaran gereja. Bukan, Wahyu sudah tulis. Yang kamu lihat itu, perempuan itu adalah gambaran kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Tidak bisa tidak, itu adalah kota Roma. Maka hewan yang dilihat tadi, yang kepalanya 7, tanduknya 10 pakai mahkota, itu adalah gambaran dari kerajaan Romawi. Nangkap dulu ya saudara ya. Lanjut kita. Halo, lanjut. Oke, sekarang udah ya. Jadi hewan itu adalah kerajaan Romawi. Wanita yang menunggangi adalah kota Roma. Sip, sekarang kita masuk ke bagian ini. 7 kepala dan 10 tanduk. Apa maksudnya? Apa maksud dari 7 kepala dan 10 tanduk ini? Kita tidak boleh menafsirkan aneh-aneh karena Alkitab sudah kasih kita tafsirannya. Wahyu 17, 9-10. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Jadi saudara yang hari ini belajar dan saudara nangkep karena saudara sungguh-sungguh. Saudara adalah orang-orang berakal dan berhikmat. Halo? Nih, yang tidak sungguh-sungguh dan tidak paham, saudara kurang hikmat. Oke, yang penting adalah akal yang mengandung hikmat. Apa itu? Perhatikan, ke-7 kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ayat 10, ke-7-nya adalah juga 7 raja. Berarti yang dimaksud 7 kepala itu adalah apa saudara? 7 raja apa nih? Raja apa nih? Romawi, oke? Karena kan itu tadi gambaran dari kota Roma, kerajaan Romawi. Berarti 7 raja ini adalah 7 raja Romawi atau bahasanya adalah kekaisaran Romawi. Nah terus, ayat yang ke-12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja. Coba lihat saya sebentar saudara, saya akan suka sekali dan satisfying sekali melihat wajah bingung saudara. 7 tanduk tadi artinya 7 raja. 10 tanduk artinya 10 raja. Jadi ada berapa raja? Hah? Ulang ya saudara ya. 7 tanduk artinya 7 raja. 10 kepala artinya 10 raja. 7 kepala, 7 raja, 10 tanduk, 10 raja. Berarti total ada berapa raja? Berarti totalnya ada berapa raja? Sebelah kiri saya berapa raja? 7 apa berapa? 17. Sebelah kanan saya berarti totalnya ada berapa raja? Jadi ada berapa raja? Susah kan? Nanti ada yang lebih sulit lagi, nanti tenang aja. Ini hari ini kalau saudara, ini menyenangkan sekali sebenarnya belajar ini. Tapi kalau saudara tidak fokus repot. Tapi kalau saudara fokus, saudara akan sangat menikmati. Serius, saudara akan sangat menikmati. Oke, 10 tanduk adalah 10 raja, 7 kepala adalah 7 raja. Berarti ada berapa raja? Mari kita sekarang lihat saudara-saudara. Begini, saya mau tanya dulu sama saudara, tolong dijawab. Siapa orang yang mendirikan kerajaan Romawi? Siapa namanya? Antiochus? Saudara nggak mau jawab. Siapa pendiri kerajaan Romawi? Saudara pasti tahu kok, serius. Saudara pasti tahu nama ini, siapa? Tebak aja nggak apa-apa. Siapa pendiri kerajaan Romawi? Julius Caesar. Caesar atau Kaisar itulah. Julius Caesar itulah. Bukannya bukan yang itu loh saudara, itu YKS itu bukan. Ini yang muda-muda nggak ngerti itu apa. Tapi yang tua-tua tahu itu sangat terkenal sekali ya saudara. Emang apa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang buka Siti Jos. Nah itu
Itu yang tua-tua tahu, kita relate semua saudara ya. Yang muda-muda enggak, ini bukan Caesar yang itu. Julius Caesar itu pendiri kerajaan Roma, kaisar pertama kerajaan Roma. Nah setelah Caesar, sudah perhatikan ya, habis Julius Caesar muncul 10 kaisar setelah Caesar. Berapa? 10. Siapa saja, lihat. Daftar nama kaisar setelah Julius Caesar. Belakang kelihatan enggak tulisan ini? Kelihatan ya, wih gede-gede ya, mantap ya. Daftar nama kaisar setelah Julius Caesar adalah ini, perhatikan. Agustus, jadi kaisar Natal itu, kaisar Agustus itu kan setelah Caesar. Agustus, Tiberius, Gaius Caligula yang tadi istrinya melacur gila-gilaan itu. Claudius, Nero, Galba, Otto, Vitellius, Vespasianus, Titus. Ini nama-namanya. Ada nama kita yang belakangnya Us enggak ya? Enggak ada ya di sini ya. Theodorus, nah itu dia. Mama sih pakai nama Theodorus ya. Pokoknya belakangnya Agustus, Tiberius, Gaius dan sebagainya. Ini 10 kaisar setelah Julius Caesar. Berarti ini adalah 10 tanduk apa kepala? Ayo tanduk apa kepala? Saya jadi bingung loh saudara. Tanduk atau kepala? Tanduk. Ini loh 10 tanduk. Ini 10 tanduk. Nah. Tapi coba saudara lihat daftar ini. Saudara tolong lihat daftar ini ya. Saya waktu persiapan tuh tergelitik begini. Saya seharian kemarin persiapan 4 saudara. 4 persiapan, wow luar biasa sekali. Tapi waktu persiapan ini saya tergelitik begini. Kenapa hitungannya nggak dimulai dari Julius Caesar ya? 10 tanduk yang dimaksud oleh kitab Wahyu, 10 tanduk kenapa nggak dimulai dari Julius Caesar sebagai tanduk pertama? Kenapa dimulainya dari Agustus ya? Kan kaisar pertama Julius Caesar. Kenapa Julius Caesar tidak dihitung? Ada yang tahu? Iya maksudnya kenapa harus setelah Julius gitu maksudnya. Kenapa ngitungnya harus setelah? Kenapa saudara? Saya ketemu jawabannya. Karena jawabannya ada di sini. Di ayat 1. Di kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi kuncinya adalah di sini. Kenapa Julius Caesar tidak masuk dalam hitungan? Kenapa dimulai dari Agustus sampai ke Titus? Karena harus ada nama-nama hujat. Dan saudara tahu penghujatan terhadap Allah oleh kekaisaran Roma dimulai dari Kaisar Agustus. Waktu Julius Caesar dia nggak pernah mendewakan dirinya. Caesar tidak pernah menganggap dirinya Tuhan. Tapi begitu Agustus memerintah sebagai kaisar, dia sebut dirinya sebagai soter. Penyelamat, dia sebut dirinya sebagai Deus alias Tuhan. Jadi kalau saudara lihat kaos atau topi yang Deus itu ya, saya selalu tergelitik, itu artinya Tuhan loh. Saya nggak tahu itu maksud baju itu apa, saya nggak ngerti. Tapi itu artinya Tuhan. Saudara lihat ya, Barclay bilang begini. Bruce, setelah Julius Caesar wafat, barulah Agustus mengizinkan penghormatan keagamaan terhadap dirinya. Hujat terhadap Allah, hujat terhadap Tuhan. Dimulai dari Agustus. Maka tanduk ini memang harus dimulai dari Kaisar Agustus. Karena di kepalanya hewan ini tertulis nama-nama hujat. Dan semua dimulai dari Kaisar Agustus, bayangin. Ini tak kasih tahu saudara ya, di kampus saudara tidak dapat. Saudara kuliah teologi dimanapun gak dapat pelajaran ini. Serius, saya kuliah S1, 2, 3 tidak pernah tuh belajar ini, belajar sendiri. Maka saudara beruntung hari ini saudara sekali seumur hidup saudara dengar khotbah tentang binatang di Wahyu ini. Yang biasanya dilewati pendeta. Bingung itu apa maksudnya. Tapi hari ini saudara dapat detail. Bahkan kenapa tanduknya harus dimulai dari Agustus. Karena Agustus yang memulai hujat terhadap Allah. Everest Ferguson. Kultus kaisar tidak muncul sebelum pemerintahan Agustus. Dalam Republik Romawi sebelumnya Julius Caesar, penghormatan hanya diberikan kepada dewa, jadi bukan kepada kaisarnya. Tapi semua dimulai dari Agustus, menyebut dirinya sebagai Tuhan dan menuntut penyembahan dari para rakyatnya. Jadi 10 tanduk, itu siapa saja saudara? Agustus, habis itu lupa. Agustus, Tiberius, Gaius Caligula. Saudara kalau bisa hafal 10 keren sih, saya pun gak bisa. Paling akhir, Titus. Terus sekarang mari kita jawab. Tapi kenapa kepalanya 7? 10 tanduk tadi artinya
10 raja. 7 tanduk artinya genai piye? 10 apa pitu? Kenapa disebut hanya 7? Kenapa hanya 7 kepala? Nah sekarang saudara lihat. Sekali lagi saudara ya, sekali seumur hidup saya nggak akan ulangi lagi khotbah ini. Besok nanti cucumu juga wes nonton YouTube. Belajarnya susah, jelasinnya juga berat ini. Oke, ini sekali seumur hidup saudara tahu khotbah tentang binatang di kitab Wahyu itu. Saudara yang hari ini datang beruntung, singgol saudaranya bilang, beruntung kamu, so ya beruntung. Kenapa kepalanya 7? Saudara perhatikan. Waktu tadi saya kasih 10 nama, 10 nama kaisar, saudara perhatikan ya, ada yang menarik. Yang saya buat merah, saudara perhatikan itu. Kaisar Galba atau Raja Galba hanya memerintah Juni 68 Masehi sampai Januari 69 Masehi. Berapa bulan itu? Otto lagi itu. Dari Januari sampai April. Udah. Januari, Februari, Maret, April selesai. Terus Vitellius itu April sampai Desember. Ada 3 kaisar yang pemerintahnya sangat amat tidak lama saudara-saudara. Dan Barclay bilang begini, setelah kematian Nero ada periode kekacauan di Roma. 3 orang berbeda secara bergantian menduduki jabatan kaisar hanya untuk waktu singkat, yaitu Galba, Otto, Vitellius. Mereka tidak masuk dalam daftar 7 kepala yang disebut Yohanes, namun masuk dalam 10 tanduk. Kenapa kok cuma 7? Karena yang 3 itu sebenarnya kalau boleh jujur, pemerintahnya nggak dihitung. Kenapa? Terlalu singkat, tapi masuk dalam tanduk. Memang pernah jadi kaisar, tapi tidak dihitung sebagai kepala. Maka kalau saudara lihat tabelnya, nih begini, ini 10 tanduk. 8 bulan, 4 bulan, 9 bulan kita hapus jadi 7 kepala. Agustus, Tiberius, Gaius Caligula, Claudius, Nero, Vespasianus, dan Titus. Jadi apa maksudnya 7 kepala adalah 7 raja? Ya memang mereka raja. 10 tanduk adalah 10 raja, ya memang mereka juga raja yang sama. Tapi kenapa dari 10 jadi 7, 3-nya hanya memerintah secara singkat sekali. Lihat ya. 8 bulan, 4 bulan, dan 9 bulan. Maka masuk dalam 10 tanduk, tapi tidak masuk dalam 7 kepala. Paham sampai sini saudara? Wanita menggambarkan Roma, binatangnya kerajaan Roma. Nah binatangnya kerajaan Roma punya 7 kepala dan 10 tanduk. 10 tanduk itu 10 kaisar yang pernah memerintah setelah Julius Caesar. Karena hujat terhadap nama Allah dimulai setelah Julius Caesar. 10 tanduknya itu ini, tapi 3 tidak dihitung karena terlalu singkat menjadi 7 kepala. Sekarang mari kita fokus pada 7 kepala. Oke, kita pada 7 kepala. Saudara firman Tuhan bilang begini, dan aku melihat perempuan itu yang Roma itu, saudara-saudara, dengan kerajaannya, dengan kaisar-kaisarnya itu, mabuk oleh darah orang kudus dan darah saksi Yesus. Kaisar-kaisar itu dilihat Yohanes mabuk oleh darah orang Kristen. Dan saudara tahu memang itu yang terjadi? Oleh 7 kepala itu tadi, oleh kaisar-kaisar Roma, orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai akhir abad pertama. Nanti setelah abad 2-3 agak turun, puncaknya ketika kaisar namanya Konstantin ya, Kaisar Konstantin mengubah warga Roma, agama Kristen jadi agama negara. Nah itu baru orang Kristen aman. Tapi sebelum itu saudara, orang Kristen betul-betul mengalami penderitaan yang luar biasa. Digambarkan mabuk oleh darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Saudara tahu yang paling mengerikan? Dari 7 tadi, tebakan saudara, nomor berapa yang paling ngeri? Nero. Saya sudah sebut berkali-kali, saya sudah cerita berkali-kali tentang Nero. Ini sangat mengerikan. Nanti ada hubungannya dengan antikris. Tenang dulu saudara ya. Ini
saya pun bersyukur dapat penyingkapan ini. Rasa-rasanya, ya Tuhan, aku cuma dapat iluminasi aja bahagia. Apalagi Yohanes yang dapat asli. Saudara harusnya dijelaskan gini juga bahagia. Karena saudara mendapat penyingkapan yang luar biasa. Serius saudara. Bukan mau nyolu diri saya sendiri, enggak. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi ini mahal sekali. Ini dahsyat sekali. Oke, sekarang di Kaisar Nero, saya sudah pernah ceritakan. Nero itu waktu jadi kaisar, Roma sudah kumuh. Wes orang bentuk, sudah terlalu padat. Lalu Nero datang kepada Senat, Senat, kita renovasi ya kota Roma. Senat bilang enggak, duitnya terbatas, APBN kita terbatas, enggak usah direnovasi, biar aja begitu. Tapi Nero gontok, Nero marah karena enggak disetujui. Yang terjadi apa saudara? Dia kerahkan beberapa orang membakar kota Roma. Dibakar. Orang mau padamin, bakar lagi. Orang mau padamin, bakar lagi. Waktu Roma hangus terbakar, Senat tanya, sopo iki pelakunya? Saudara masih ingat waktu kita kedatangan tamu Yohanes Markus? Dia pernah cerita ini. Nah, kalau ingat Yohanes Markus sih, si itu yang kacamatanya rusak itu saudara ya. Dia pernah cerita ini. Waktu itu Roma hangus terbakar, lalu Senat tanya, siapa pelakunya? Lalu Nero yang memerintah berkata, oh yang melakukan orang Kristen. Yang bakar kota Roma orang Kristen. Tacitus dia bilang. Untuk menyingkirkan tuduhan pembakaran Roma itu, Nero menimpakan hukuman yang paling kejam kepada mereka yang dibenci oleh Nero. Siapa yang paling dibenci Nero? Mereka yang disebut orang Kristen. Itulah kenapa 7 kepala tadi, wanita yang duduk di atasnya mabuk oleh darah orang percaya. Karena memang pada zaman ini, pada zaman mereka, orang percaya mengalami penderitaan yang sangat hebat. Terutama Nero. Nero suka sekali sisa orang Kristen. Tacitus lagi dia bilang begini. Dan olok-olok yang paling keji ditambahkan pada penderitaan mereka. Mereka itu orang Kristen. Mereka diselubungi dengan kulit binatang buas agar dicabik-cabik oleh anjing. Jadi badan mereka dikasih kulit, terus digelinding kayak begitu saudara, biar mereka dicabik-cabik oleh anjing. Ini bukan anjing kayak Simba ya, tapi anjing yang buas begitu. Dipaku di kayu salib, dibakar hidup-hidup, dijadikan obor malam hari untuk menerangi Taman Nero. Bahkan ada jurnal yang mengatakan begini, setiap kali Nero jalan-jalan di jalan, lalu dia lihat ada orang Kristen dibakar, maka dia akan berhenti, dia copot seluruh pakaiannya, dia akan menari-nari. Senang, bahagia, setelah itu dia pakai lagi, dia jalan lagi, kalau lihat orang Kristen lagi, berhenti lagi akan menari-nari lagi. Dia bahagianya luar biasa kalau ada orang Kristen menderita. Apalagi dibakar hidup-hidup. Eusebius dia berkata begini, dalam penganiayaan yang dilakukan oleh Nero, Petrus disalib, di Roma Paulus dipenggal kepalanya. Kenapa Paulus tidak disalib? Karena Paulus warga negara Roma. Orang Roma kalau dihukum mati harus segera mati. Cara hukuman mati segera mati tidak lain, penggal, glek, hilang. Tapi orang non Roma harus disiksa pelan-pelan. Caranya gimana? Salib. Siapa? Nero. Jadi memang betul saudara gambaran dari kitab Wahyu yang dilihat Yohanes. Wanita ini, Roma ini dengan segala tanduk dan kepalanya, mabuk oleh darah orang percaya. Ini gambaran yang kita alami di masa antikris. Saudara jangan leha-leha, itu kan terjadi di kota Roma loh. Kita kan lagi bahas antikris nih. Maka apa yang dialami oleh orang Kristen, penderitaan, beban berat, persoalan yang begitu berat akan dialami kelak di masa antikris kok. Ini kita cuma lihat gambarannya. Nah sekarang mari kita kembali ke 7 kepala. Lihat ya, kita kembali ke 7 kepala. Firman Tuhan bilang begini, pelan-pelan kita ayat 10. Yuk baca yuk yang keras ya saudara, yang merah ya. Ketujuhnya adalah juga 1, 2, 3. 7 raja. Saya ajak saudara baca biar saudara paham. 2, 3, 5 diantaranya sudah jatuh. Yang 1 ada, yang lain belum datang. Jika ia datang, apa maksudnya? Seru kan saudara ya? Coba saudara kalau baca ini selama ini terus piye? Skip. Skip ya saudara ya. Next. Coba. 7 raja, 5 sudah jatuh, 1 ada. Berarti sedang ada. Yang lain belum datang. Kalau datang cuma tinggal sebentar. Kita lihat apakah terjadi nubuatan ini. 5 sudah ada, sudah jatuh.
Agustus, Tiberius, Caligula, Claudius Nero sudah mati. Waktu Yohanes mendapatkan penglihatan itu, Vespasianus. Oke, ada sedang memerintah, Titus kita lihat cuma 2 tahun. Belum datang, dan jika datang cuma seketika. Coba saudara lihat cuma 2 tahun. Si Titus, dia belum memerintah, tapi nanti kalau memerintah cuma sebentar. Dan itu kita lihat dalam sejarah terbukti kok. Titus cuma 2 tahun, hanya seketika saja. Sekarang kita kembali ke antikris. Kita sudah beresin tentang wanita, hewannya, kepala 7, tanduk 10, mahkota. Karena memang mereka raja-raja. Kita udah beresin itu. Mereka mabuk oleh darah orang percaya, kita udah beresin itu. Sekarang lihat, kembali ke antikris ayat 11. Binatang dan binatang alias antikris yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu. Ini nih, saya paling geli waktu saya belajar ini. Ki cara ku jelaske piye yo? Coba, antikris itu adalah dia pernah ada, sekarang tidak ada. Ia sendiri, si antikris, si binatang itu adalah raja ke-8, namun demikian 1 dari 7. Coba. Aduh, pelan-pelan. Binatang itu, antikris, bukan naga ya. Antikris itu gambarannya binatang. Antikris itu yang pernah ada dan sekarang tidak ada karena memang waktu itu belum datang. Ia adalah raja keberapa? Ke-8. Tapi 1 dari 7. Piye maksudnya? Raja ke-8, tapi 1 dari 7. Dalam firman AYT ya, coba saudara lihat versi AYT, semoga saudara dapat pencerahan dari versi ini. Adalah raja ke-8, tetapi ia termasuk dalam 7 raja. Berarti ini raja baru atau bukan? Coba jawab aja dulu, raja baru bukan? Yang bilang bukan, angkat tangan. Yang bilang raja baru, angkat tangan. Loh, raja ke-8 loh. Tapi 1 dari 7 kok. Seneng saya, serius. Satisfy kalau saudara bingung. Karena ya biar semoga itu jadi gak ngantuk gitu. Atau sudah malah lu terus nonton online ini, nonton carry ini, wis sopo gitu. Coba saudara lihat, raja ke-8 berarti lain daripada 7 tadi. Tapi dia 1 dari 7 itu. Oke, saya jelaskan. Siapa raja ke-8 ini? Sejarah mencatat. Kaisar berikutnya namanya Domitianus. Ini kaisar ke-8. Ini raja ke-8 itu. Domitianus. Kita kembali ke ayatnya ya. Siapa namanya saudara? Domitianus. Sebut dulu Domitianus. Oke, ayatnya bilang begini. Dan raja ke-8 Domitianus itu 1 dari ke-7 itu. Maksudnya seperti apa? Oke, lihat ke depan. Saya nggak tulis di depan. Saya nggak tulis di slide supaya saudara lihat saya ke depan. Saya jelaskan begini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. 7 kaisar tadi yang saya sudah jelaskan itu kan jahat. Mereka mabuk oleh apa? Darah orang percaya. Mereka jahat, bikin orang Kristen menderita. Yang paling kejam siapa saudara? Nero, pinter. Domitianus. Itu adalah raja atau kaisar yang tidak kalah kejamnya. Gilanya luar biasa. Dia sangat kejam terhadap orang percaya, nanti saya jelaskan. Dia sangat kejam terhadap orang Kristen, sangat amat kejam. Waktu Domitianus memerintah, jadi kaisar, orang yang lihat kelakuan Domitianus, mereka kan bilang begini, kayak gak asing ya. Kayak pernah ya ada raja model begitu. Siapa? Ingat Nero ya. Ingat zaman Nero ya.
Itu sebabnya dia 1 dari 7, yang maksudnya apa? Mirip banget sama masa. Saudara mungkin iki ketoknya Pak Teo ngarang, nanti saudara akan tahu. Saya kasih kutipannya, tenang aja. Tapi saudara perlu tahu, Domitianus itu disebut sebagai Nero Redivivus. Nero yang lahir kembali. Nero yang muncul kembali. Nero yang kembali. Hidup kembali. Orang Kristen pernah ngalami Nero yang begitu mengerikan. Tiba-tiba muncul Domitianus. Disebut sebagai 1 dari 7. Kenapa? Ini kelakuannya mirip sekali atau bahkan lebih kejam daripada Nero. Maka disebut sebagai Nero Redivivus. Itulah kenapa disebut dia raja ke-8 tapi 1 dari 7 itu. Maksudnya siapa? Dia perlakuannya kayak Nero. Belajar sesuatu hari ini. Wow. Coba tanya Billy, tanya Joko, tanya Ponco, belajar apa enggak? Enggak, di sekolah teologi pun enggak ada ini. Kita lihat sekarang kelakuannya Nero. Saya pernah sampaikan ini, Eka Dharma Putra, saya bacakan ya beberapa kelakuannya Nero. Domitianus, ya, berdasarkan penulisan dari seorang penulis biografi Romawi. Domitianus punya kebiasaan aneh pada waktu kecil. Setiap hari selama beberapa jam, dia cuma berdiri di kamarnya sendiri. Ternyata apa? Dia mempunyai kegemaran menangkap lalat. Setelah tertangkap, lalat itu dibunuh secara perlahan dengan menusuknya menggunakan satu benda tajam. Dilakukan setiap hari, bayangin. Dia punya kebiasaan itu menyiksa. Bahkan sejak dia kecil dia sudah menyiksa lalat. Ditamplek mati, mending ini ditangkap, ditusuk dengan benda tajam. Supaya apa? Lalatnya pelan-pelan matinya. Eka Dharma Putra lagi. Domitianus dikenal sangat kejam saat memerintah sebagai kaisar. Sebagai seorang homoseksual, dia punya hubungan dengan seorang pria bernama Paris. Suatu hari di pasar, Domitianus melihat seorang anak kecil wajahnya mirip Paris. Dia lihat, loh kok mirip sama Paris. Tanpa pikir panjang, Domitianus memerintahkan agar anak itu dibunuh karena merasa curiga bahwa anak itu adalah hasil hubungan gelap Paris dengan seorang wanita. Coba, tanpa tanya dulu, tanpa ngerti dulu, mirip Paris, bunuh. Cuman mirip loh saudara. Dia menciptakan sebuah hukuman mati yang baru dalam pemerintahannya. Caranya gimana? Orang dijepit dengan 2 kayu yang sangat kuat di lehernya. Di sekitar badan orang itu dipaku. Jadi dijepit leher gak bisa gerak. Di sekitar badannya dikasih paku tajam. Orang itu lantas dicambuk. Cedar. Sekarang saya tanya, saudara, kalau saudara dicambuk badanmu gerak gak? Hah? Gerak atau tidak? Pasti gerak kan? Lehernya sakit karena kejepit, badannya kan gerak. Nah kalau gerak, ketika orang itu menggeliat kesakitan, gerak gara-gara dicambuk, lehernya kesakitan, badannya tercapik-capik paku. Jadi kalau saudara gerak cekar, dicambuk sebelah kiri, saudara gini, sebelah sini mau kena paku. Cambuk sebelah sini, sudah begini, sebelah sini mau kena paku. Lehernya kesakitan. Itu hukuman yang ditemukan dan diciptakan oleh Domitianus. Itulah kekejaman Domitianus. Barclay bilang, saat Nero mati, kejahatannya terus berlanjut dan Yohanes melihat hal ini muncul lagi dalam diri Domitianus, sang Nero baru. Kenapa raja ke-8 1 dari 7? Karena kelakuannya mirip dengan salah satu dari 7 kaisar kejam itu yang bernama Nero. Itulah kenapa tadi saya tanya, yang paling kejam mana? Nero. Saudara jawab dengan betul. Kalau begitu, Domitianus, raja ke-8. Tapi 1 dari 7. Kenapa? Dia seperti jelmaan dari Nero yang sudah mati. Maksud ayat ini adalah itu. Lihat, tampaklah kepadaku 1 dari kepala-kepalanya, 1 dari kepala-kepalanya pemerintahan Roma itu tadi, Kaisar Roma, kena luka yang membahayakan hidupnya alias mati, toklek. 1 kepala itu sudah mati, yang dimaksud siapa? Nanti kita lihat. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, ini kayaknya udah mati tapi kok tetap ada.
Yang dimaksud ayat ini ya si Domitianus Raja ke-8 itu. Makanya seluruh dunia heran, kenapa? Kayaknya udah mati loh Nero, tapi kelakuan orang ini sangat amat mengingatkan kita kepada Nero. Seperti luka yang sembuh, Neronya udah mati, datang lagi. Dikira udah mati, hidup lagi. Ternyata masih hidup dalam diri Domitianus. Wah, hari ini saudara tersingkap tentang Wahyu. Sekali lagi saya bilang, saya dapat iluminasinya saja udah bahagia. Apalagi Yohanes yang dapat secara langsung. Sungguh amat berbahagia ketika firman itu tersingkapkan. Maka saudara hargai firman ini. Suetonius dia bilang, ia menuntut Domitianus agar semua orang memanggilnya dengan Tuhan dan Allah kami. Kalau tidak dipanggil Tuhan dan Allah kami, dihukum mati yang menolak melakukannya. Domitianus, persis kejamnya kayak Nero. Sang Nero baru, Nero Redivivus. 1 dari 7. Nangkep sampai sini saudara? Wah, luar biasa ya. Saya nggak tahu sih saudara suka cita apa enggak. Saya suka cita, nggak apa-apa. Saudara nggak juga nggak apa-apa. Eusebius dia bilang gini, ini bapak gereja. Domitianus seperti Herodes dulu. Domitianus sudah bahkan perhatikan, memerintahkan pencarian terhadap keturunan Daud dan beberapa keturunan saudara Tuhan Yesus di hadapannya. Jadi dia waktu memerintah bilang, siapa yang masih punya darah Daud, bawa ke depan. Siapa yang masih punya darah kaitannya sama Yesus itu, suruh maju. Waktu di depan ceritanya begini saudara, begitu di depan Domitianus, dilihat, buka tangannya. Ternyata tangannya kasar semua. Keturunan Daud dan keturunan Yesus itu, saudara-saudara itu tangannya kasar. Dia bilang, kami kerja, kami gak ada kaitannya dengan kerajaan. Domitianus bilang, kalau tanganmu halus berarti kamu seorang raja, seorang atasan, kamu akan kubunuh. Tapi dilihat tangannya kasar semua saudara-saudara, tangannya kayak orang kerja keras, dibebaskan. Maka bersyukur kalau kita punya tangan kerja keras saudara ya. Bersyukur ya kita ya, itu membebaskan mereka loh. Coba lihat tangan kita. Mulus, ini bisa dibunuh sama Domitianus saudara-saudara. Lalu waktu mereka mau keluar dari ruangan Domitianus, mereka berkata, asal Kaisar tahu, kerajaan kami bukan dari dunia ini. Lalu mereka pergi. Dikumpulin loh saudaranya Daud, keturunan Daud sama keturunan Yesus, biar apa? Basmi sekalian. Ini Domitianus ini. Raja ke-8, 1 dari 7. Wow. Lagi Eusebius dia bilang gini, Domitianus mengirim ke pengasingan Yohanes, Rasul Yesus itu, ke Pulau Patmos karena kesaksian tentang firman Allah. Nah sekarang, saudara lihat Wahyu 17 ayat 8. Binatang antikris telah ada, tidak ada, muncul dari jurang maut. Ayat bagian bawahnya, kemudian sejak dunia kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran. Bahwa karena mereka melihat binatang itu, antikris itu telah ada, namun tidak ada, akan muncul lagi. Maksudnya memang begini, yang kita pelajari sepanjang beberapa minggu tentang antikris ini adalah antikris-antikris yang sudah pernah ada. Sekarang 2025 belum ada, tapi akan ada. Paham saudara? Dari yang sudah ada, kita belajar antikris itu kayak apa. Antiochus Epiphanes, 7 kaisar tadi, Titus, Domitianus. Kita belajar sekejam apa mereka terhadap orang percaya. Itu gambaran betapa kejamnya sang antikris kelak kepada orang Kristen. Benci sekali dengan pengikut Yesus. Membuat kita susah, membuat kita sengsara. Sekarang tidak ada, dia gak tahu muncul, belum muncul. Tapi nanti akan datang lagi. Jadi saudara, dengan kerja keras saya bikin timeline ini. Lama ini bikin, susah ini saya ngerti. Itu pun kayaknya masih jelek kok ini bentuknya. Coba saudara lihat. Pembinasa keji yang Yesus maksud dalam Matius 24. Yang waktu itu menjadi pengantar kita dalam belajar tentang antikris. Dia adalah Antiochus Epiphanes dalam Daniel 8 minggu lalu ya. Kita belajar tentang Antiochus Epiphanes ini. Dia Kaisar Agustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Vespasianus. Lalu pembinasa keji ini digenapi tahun 70 di dalam diri Kaisar Titus saat Yerusalem hancur. Dan Kaisar Domitianus. Nanti di ujung zaman akan muncul lagi seorang antikris terakhir. The last one antikris yang kita tidak tahu kapan waktunya.
Sebenarnya hari ini rencana saya mau kasih tahu saudara, satu penafsiran yang paling umum tentang siapa itu antikris. Sebut merek lagi. Ciri-cirinya mirip lagi. Tapi nggak mungkin saya sampaikan online. Nggak mungkin. Ini akan menyakiti hati beberapa orang. Ya, kapan-kapan. Secara offline. Siapa yang banyak orang menafsirkan, siapa satu orang yang bisa punya pengaruh sedemikian luar biasa seperti antikris. Tapi coba kita lihat Anthony Hoekma, dia bilang begini, Antiochus Epiphanes sampai Domitianus merupakan tipe bagi antikristus yang akan datang. Perhatikan saudara, Antiochus Epiphanes sampai Domitianus, tipe antikristus yang akan datang. Inti ajaran Alkitab tentang antikris yang harus kita pegang adalah begini, bahwa meskipun ada klimaks dari kehidupan antikristus di hari-hari terakhir, tetapi akan muncul terus pendahulu dan model dari antikristus di sepanjang zaman. Kita sudah belajar nubuatan antikris perjanjian lama, Antiochus Epiphanes. Perjanjian baru sudah kerajaan Roma dengan kaisar-kaisarnya sampai kepada Kaisar Domitianus. Kita sudah belajar. Sekarang bayangkan, itu adalah tipe atau tipe dari antikris. Bayangin aja yang terjadi waktu itu. Akan terjadi lagi waktu antikris datang. Setahu saya yang asli lebih hebat daripada yang tipe. Kalau tipe aja sudah begitu berat, yang asli akan jauh lebih berat. Makanya Yohanes berkata, ayat yang sudah pernah kita baca, antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Wah, puji Tuhan. Bagian terakhir, kalau begitu kemarin juga Pak Teo sempat singgung tentang ini kan, bilangan 666. Kita selesaikan di sini saudara tentang antikris. Kalau gitu kita mau mendeteksi siapa si antikris ini, firman Tuhan bilang dalam Wahyu 13 ayat 18, yang penting ialah hikmat. Ya hitung saja bilangan binatang itu alias antikris, hitung aja bilangannya. Bilangannya adalah 666. Ada yang minggu lalu sudah ngitung namanya saudara? Ada enggak? Ada enggak yang nemu 666 nama saudara? Enggak ngitung ya? Ya udahlah enggak apa-apa. Tapi saudara sebenarnya maksudnya 666 itu apa? Saya mau kasih tahu saudara ya, gini. Kistemaker bilang, Yohanes menulis seluruh pasal ini dalam kerangka simbol. Tidak harafiah. Sehingga ayat 18 tentang bilangan 666 harus dipahami secara kiasan bukan harafiah. Itu bukan 666 beneran, maka sebenarnya yang saya lakukan minggu lalu, mencari nomor saya, nomornya Joko adalah pancingan saja biar saudara tertarik. Tapi itu gak boleh dimengerti begitu. Karena kalau dimengerti begitu saudara, orang jadi cari-cari. Pas-paske, cocok logi, contoh. Siapa dia? Dia tuh dicari-cari bahwa dia tuh 666 loh, antikris. Tapi anehnya tidak dimulai dari 0, dimulai dari angka 100. Kalau nama Hitler dimulai dari angka 100 gematrianya, gematria itu minggu lalu saya sudah jelaskan ya. Numeriknya Yahudi, H itu 7, I itu 8, TLER itu total 666. Tapi coba lihat, saking cari-carinya, dari mana aturannya harus mulai dari angka 100 itu? Aneh, nggak boleh. Terus Barclay bilang begini, kemarin waktu pulang kakak saya, my brother itu, Andi itu, dia tiba-tiba bilang begini, aku ngerti yo, siapa yang 666? Kaisar Nero. Oke, dalam hati, ya, lah, ya wes lah. Oh berarti dia nonton online, karena nggak datang ke sini. Ya bagus lah. Oh tunggu aja minggu depan saya jelaskan. Lihat, bila kita menuliskan Nero dalam bahasa Latin, itu Neron. Nama latinnya Nero itu Neron. Lalu kalau kita hitung N50, E6, R500, O60, N50 totalnya 666. Tapi masa iya harus dalam bahasa Latin? Begitu berubah jadi bahasa Indonesia, enggak 666 tuh. Nero doang enggak ada 666. Kenapa harus bahasa Latin? Terus kemarin my brother Andi ngomong, Neron Caesar ini, Neron Kaisar, hanya demi mendapatkan angka 666. Halo, ini tidak benar, karena Caesar, Kaisar itu bukan nama, itu julukan.
Bukan nama, itu julukan. Kalau julukan dihitung, itu namanya cari-cari. Neron Kaisar dihitung bisa 666 saudara. Tapi itu terlalu cari-cari. Tidak benar melakukan yang seperti ini. Jadi yang saya lakukan minggu lalu, nama saya nama Joko, tidaklah benar. Walaupun nama saya ketemu 666, ya jangan sih. Bikin deg-degan ya, cuman sekarang kita harus berubah cara pandang kita tentang 666. Lalu bagaimana kita memahami 666 ini? Saudara perhatikan ya, untuk memahami 666, perhatikan saya sebentar, saudara harus paham budaya simbol orang Yahudi waktu itu gimana. Setiap angka itu punya makna untuk orang Yahudi. Sekarang kita lihat, saudara tidak perlu hafal kok. Nanti saudara minta slide-nya aja saya kasih. Angka 1 untuk orang Yahudi, Ibrani, itu melambangkan kesatuan Allah. Angka 2 itu melambangkan sebuah kesaksian atau perjanjian. Karena 2 saksi, untuk sebuah kesaksian valid harus 2 saksi. Perjanjian valid ada 2 saksi. Maka angka 2 itu melambangkan perjanjian. Angka 3 salos itu adalah ketuhanan. Sempurna secara rohani. Itu 3. 4 itu arba, itu ciptaan dan dunia. 4 penjuru bumi dan sebagainya. 5, 6, 7. Hukum Taurat 5, 6. Ketidaksempurnaan manusia. Dan 7 itu lengkap. Lengkap penuh. Itu 7. Lengkap penuh. 3 kesempurnaan ilahi. 6 ketidaksempurnaan manusia. Karena selalu kurang satu itu menunjukkan begini loh. Manusia itu tetap tidak akan sempurna apapun yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan ayat sempurnalah kamu sebab Bapamu kudus? Lain waktu kita bahas, enggak di sini. Itu maksudnya sempurna apa? Beda dengan konsep kesempurnaan di sini. Angka 6 itu menunjukkan kemanusiaan. Sekarang mari kita bedah. 6, 6, 6. Bagaimana kita memahaminya? Ingat, 6 apa saudara? Kesempurnaan. Terus saya balik dulu. 3 apa? Kesempurnaan secara rohani. Kesempurnaan ilahi. Oke? 6. Ketidaksempurnaan manusia. 3. Kesempurnaan ilahi. Sekarang saudara lihat. 6. Angka manusia. Simple. Ini cara kita memahami 666. 66 adalah manusia tidak tahu diri yang mencoba melampaui dirinya. Double. Menggandakan dirinya. Melebihi apa yang seharusnya. Dan 666 manusia tidak tahu diri yang melampaui batas dirinya mau menjadi seperti Allah. Angka 3. 6 3 kali itu menunjukkan begini, manusia yang ingin menyamai Tuhan, manusia yang ingin menggantikan Tuhan cocok dengan definisi antikris, orang yang mau menggantikan Kristus. Jadi 666 itu artinya begini aja, manusia yang mau menyayangi Tuhan tapi akan tetap gagal sampai kapanpun. Udah, 6 angka manusia, 66 manusia gak tahu diri yang mencoba melampaui batas dirinya, 666 gak tahu diri melampaui batas dirinya, mau menyamai Tuhan lagi, itu 666. Maka tadi saya fokus kepada angka 3 dan angka 6. Angka 6 kemanusiaan, angka 3 apa? Kesempurnaan ilahi. Manusia ini mencoba mau sempurna seperti ilahi, makanya dia mau 3. 6, 6, 6. John Ellicott. Ungkapan ini bukan teka-teki numerik, melainkan simbol. Apa? Puncak kesombongan manusia yang menolak batas ciptaan dan hendak menyamai Allah. The hand, dia bilang seperti ini. Bilangan ini, binatang ini adalah manusia yang mengklaim dirinya sebagai Allah. Namun tetap saja akan kalah dari angka 7, kesempurnaan ilahi itu. Dia gak akan pernah menyapai 7, karena dia selalu 7 kurang 1. Tapi dia pengen dalam keterbatasannya melampaui Allah, maka dia menggandakan dirinya sampai 3 kali. Mencoba menjadi seperti Allah, angka 3 itu. Kurang ajar betul orang ini. Hendriksen, 6 bukan 7. Dan tidak akan pernah mencapai 7. Sekeras apapun berusaha, 6 akan gagal mencapai 7. Dan 7 akan selalu menang. Bilangan 666 pasti gagal. Selalu kalah dengan 7, 7, 7. Akan selalu gagal.
Jadi 666 itu harus kita pahami begini. Itu lambang simbol, bukan 666 beneran. Maka saudara tidak perlu alergi dengan angka 666. Biarin aja orang ngorek-ngorek dalam 666, biarin aja. Itu orang yang gak tahu. Saudara jangan bilang yang ngorek-ngorek gitu antikris. Bukan. 666 adalah simbol, nanti ada manusia yang mencoba untuk menyamai Allah. Dan ini sesuai dengan gambaran Alkitab, saudara. Lihat ya Daniel. Diambilnya korban persembahan, muka garang, pandai menipu, ia membesarkan diri dalam hatinya, tak disangka-sangka banyak orang dibinasakannya, bangkit melawan raja segala raja. Itu, dia akan bangkit melawan raja segala raja, bangkit melawan Tuhan. Maka saya simpulkan, 666 antikris itu saudara-saudara adalah karya terbesar setan. Dia adalah karya terbesarnya setan. Karena setan sang naga memberikan kuasa untuk binatang itu. Dia adalah karya terbesarnya setan yang pada akhirnya tetap akan jatuh dalam kekalahan melawan Tuhan di atas segala Tuhan. Karya terbesar bagi kita adalah pengorbanan Yesus. Karya terbesar Yesus Kristus, karya terbesar setan, antikristus. Jadi dulu kita pernah di Natal pertama, kita bersyukur karena Kristus lahir. Menyambut Maranatha, antikristus akan muncul. Sebagai lawan dari Kristus. Wah, tapi percayalah pada akhirnya antikristus akan kalah melawan Tuhan di atas segala Tuhan. Maka saudara-saudara mulai sekarang jangan alergi dengan angka 666. Karena 666 di sini, di dalam kitab Wahyu tidak harafiah. Maka meskipun orang mulai cocok-cocokan angka 6, tenang saja, gak perlu khawatir. Saya kasih contoh, orang jadi gak suka sama ini, Vodafone. Ini 666, 6 nih pertama, 6 kedua nih, ini 6 pertama nih, yang gede, 6 kedua nih, ini 6 ketiga kebalik. Vodafone 666. Vodafone ini jadi merek apa sih ini? Saya kok nggak tahu ya. Mentang-mentang namanya Vodafone, nggak tahu ini merek apa, tapi dia pernah jadi sponsornya MU. Vodafone ini. Tapi ini 666. Nggak usah. Itu Kakan Reko itu cocok logi. Yang lebih keren lagi, baru kemarin hari apa saya ngomong sama Joko, Jok, Google Chrome itu 666 loh Jok. Lihat, 6, 6. Saudara lihat 666-nya? Google Chrome itu antikris. Ini kalau saudara pakai Google Chrome, saudara mensukseskan antikris. Makanya pakai saja Mozilla. Saya juga pakai Google Chrome. Nggak mau saya pindah ke yang lain, udah terbiasa sama Google Chrome saudara. Jadi nggak perlu takut, terus ini 666, enggak. Teori konspirasi yang beredar di mana-mana. Walt Disney itu 666. Lihat, ini lambangnya ya. Tuh 6, 6, 6. Maka kartun-kartun itu mengajarkan kesesatan dan mengajarkan pembodohan karena Walt Disney 666. Betul atau salah? Salah. Jangan percaya. Saudara yang suka pakai PDF, suka kirim tugas pakai PDF, saudara tahu ada PDF adalah 666? Nih, 666. Ayah Budi, kalau ke Indomaret beli minuman soda beli apa? 666. Loh saudara, orang saking-sakingnya penasaran dengan 666, ini dianggap 6, itu ya 6 yang biru, 6 kebalik. Coca-Cola itu antikris. Jadi jangan minum Coca-Cola. Kasih aja ke saya kalau nggak mau. Saya akan minum. Coba benar nggak begini? Salah. Sampai ada seorang penafsir Alkitab, ini kasar omongannya tapi benar. Wilmington dia ngomong gini, ada banyak hal memuakkan tentang 666. KBKB dikuliin 666, barcode 666. Nomor HP 666 dibilang sesat, nomor HP setan. Musuh hamba Tuhan belakangnya ada 666. Lah nopo
Daripada nomor HP-nya 777, kelakuannya kayak setan. Ada banyak Monster Energy, minuman itu, 666. Apalagi Microsoft, 666. Komputer, 666. Wes, rasa nopo-nopo saudara-saudara. Enggak gitu. 666 bukan wujudnya. Tapi Pak Theo, kalau ini simbol, bagaimana dengan ayat ini Pak Theo? Oh ternyata belum toh Pak Theo. Belum. Bagaimana dengan ayat ini kalau ini cuma simbol? Lihat ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Kalau 666 cuma simbol, lah ini piye nih di tangan kanan dan dahinya? Berarti ini juga simbol. Simbol dari apa? Coba lihat Kistemaker bilang begini. Dahi dan tangan kanan adalah terkait dengan menyembah dan menyandang. Tangan kanan artinya persahabatan atau persekutuan, dahi menyatakan filsafat atau cara berpikir. Jadi kenapa 666 itu di tangan kanan dan di dahi? Itu artinya cara pikirmu, cara pikir antikris, engkau bersekutu dan berteman dengan antikris, menjalin persahabatan dengan antikris. Enggak tiba-tiba di sini ada 666. Dulu saya berpikir kalau enggak 666, dulu saya pikirnya 666 itu barcode loh saudara, serius. Kenapa? Terus saya mikir gini, kan katanya kan kalau nggak ada tandanya kan nggak bisa bertransaksi tuh. Ini berarti bener loh, barcode itu 666. Karena di sini ada barcode, orang transaksi sekarang kan pakai barcode. Berarti dia cuma cenglit. Lah itu kalau tangan kanan dan dahi, berarti gini. Cenglit. Disontek gini saudara. Enggak. Tangan kanan dan dahi itu ini. Terus John Ellicott, tangan kanan simbol kerja keras, berarti dia bekerja keras untuk antikris. Mensukseskan agenda-agenda antikris. Mengajarkan ajaran-ajaran antikris. Dan dahi adalah simbol karakter, berarti karakternya karakter antikris. Dengan demikian, tanda 666 di tangan kanan berarti bekerja keras untuk antikris dan ajarannya. Di dahi berarti menyatakan karakter antikris dalam hidup sehari-hari ini. Sampai kemarin, Ibu Gembala tuh masih ngomong sama saya begini. Yo, wong kok salah yo. Kan sebule ternyata 666 itu bentuknya chip. Betul ya Bu ya? Bukan tulisan 666 tapi bentuknya masukin chip. Ini tak kasih tahu nih. Ini dimaksud Bu Gem. Duduk gini Bu. Ini kalau saudara mau, ini kalau ini laris ya atau ini dipublikasikan, saudara tanya saya, boleh enggak dipasang chipnya? Ini kan untuk kesehatan nih. Memonitor kesehatan. Loh pasang aja. Loh di tangan kanan loh Pak Theo, lah nopo ya? Kan kayak tanda 666, mosok iyo. Lah kalau saudara punya chip tapi saudara cinta Tuhan, apa yang chip dapat lakukan? Tiba-tiba sudah dipasang chip, karaktermu langsung hilang gitu. Kayak film-film gitu, nggak sadar diri, aku sopo, oh aku setan gitu, kan enggak. Tangan kanan dan dahi itu simbol Bu. Kalau 666 simbol, maka tangan kanan dan dahi harus simbol. Capnya orang percaya apa? Loh, kalau saudara baca kitab Wahyu, di situ dibilang begini, nama Bapa dan nama Yesus. Coba tak tanya, ada nama Yesus di sini? Di sini, Yesus gitu. Enggak kan? Simbol kan? Kalau gitu antikrisnya juga harus simbol. Kalau antikris simbol, Kristusnya juga simbol. Kalau Kristus simbol, antikris juga simbol. Kalau yang Kristus itu simbol, angka antikris tangan kanan dan dahi itu juga simbol. Maka saudara enggak usah takut sama yang begini-begini. Dulu lagi ada yang bilang waktu apa itu? Covid dapat apa kita? Vaksin. Katanya antikris. Oh, foto yo. Berarti saya wes 2 kali masuk aliran antikris dalam diri saya. Wong saya vaksin di 2 kali. Oh 3 malah loh. Sempurna. Kan enggak gitu. Tapi lebih ramai yang begini, betul ya saudara ya? Bikin heboh gereja. Bikin takut tapi enggak benar. Saya mau kasih tahu bikin takut saudara, tapi yang benar. Itu bicara kelakuan dan cara pikir. Jadi kalau sampai hari ini cara pikir saudara itu masih duniawi, saudara sangat mungkin jadi pengikut antikris di masa depan. Halo?
Tuh, diaminkan oleh Harley. Itu tanda amin, oke? Nah, kalau gitu sekarang kita sampai pada puncaknya. Siapa kira-kira antikris ini? Saya akan sebut sama saudara hari ini. Dengan keberanian dan dengan siap menanggung segala risiko. Antikris itu adalah, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak mau asal-asalan. Ada satu penafsiran yang saya enggak mungkin sampaikan online itu, saudara. Wah, itu ngeri itu, dicocok-cocokin. Tapi itu pun saya enggak setuju. Pada akhirnya toh saya harus berkata, dan saudara harus berkata, siapa antikris ini? Enggak tahu. Tapi akan ada satu orang yang sangat menonjol. Secara ekonomi, secara kepintaran, secara agama, dia akan sangat menonjol, bangsa-bangsa support dia. Begitu orang ini muncul, bangsa-bangsa itu saudara support dia, mendukung dia. Dia jadi idola dunia, banyak pengikutnya, mengerjakan karya-karya yang ajaib. Sampai akhirnya nanti menyesatkan banyak orang. Karena temannya antikris, nabi palsu dan mesias palsu. Robert Thomas bilang, bagian hikmat yang lebih baik adalah menerima pandangan bahwa identitas antikris belum diketahui. Tetapi identitas ini akan tersingkap ketika Kristus palsu akan muncul pada masa mendatang, duduk di tahtanya. Siapa? Saya tidak tahu. Apakah kita akan mengalami? Saya tidak tahu. Apakah kita akan ketemu sama antikris ini? Saya tidak tahu. Tapi kalau lihat tipenya, dan saya boleh milih, saya pilih tidak mengalaminya. Sekarang nasib akhirnya, cepat ya. Nasib akhirnya seperti apa? Lihat, binasa, harus binasa. Tuhan akan membunuhnya dengan mulutnya, dengan nafas mulutnya, memusnahkannya kalau ia datang kembali. Mereka akan binasa, sekejam-kejamnya pada akhirnya. Wahyu 19 ayat 20, keduanya binatang dan nabi palsu itu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Sekarang bagian terakhir saudara-saudara, bagaimana sikap kita berkenaan dengan antikris. Satu, jangan takut. Don't be afraid, jangan takut. Matius 10:28 berkata, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi enggak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah akan Kristus yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Kalaupun kita mengalami masa antikris yang begitu berat untuk orang percaya, seperti darah kita adalah kepuasan bagi mereka, penderitaan dan teriakan kita adalah kepuasan bagi antikris ini. Jangan takut, karena kita tahu kita menyembah Dia yang berkuasa di atas segala-galanya. Yang kedua saudara-saudara, waspadalah dan jeli. Lihat, kalau ada orang yang sangat menonjol, didukung oleh bangsa-bangsa, kuat secara ekonomi, pintar secara agama, dan dia mulai memberitakan sesuatu yang berkaitan dengan iman, waspada dan jeli. Ingat ya, jangan cuma fokus sama antikrisnya, fokus juga sama temennya. Siapa temannya antikris? Nabi palsu dan mesias palsu masuk banyak gereja itu. Jangan sampai saudara salah pengajaran. Salib itu karya Bapak, salib itu rencana Bapak. Bukan setan. Hati-hati dengan yang begitu. Oke? Awas. Jangan cuma fokus sama antikrisnya. Teman-temannya bekerja di gereja begitu banyak. 3, sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Karena yang berimanlah yang akan selamat. Dan terakhir saudara-saudara, kalau begitu, selama masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan, bebas, diberkati dengan semua ini, mari kita pakai setiap kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Saya tutup dengan statement ini. Apa gunanya memahami 7 kepala kitab Wahyu jika tidak menggunakan kepala kita untuk kemuliaan Tuhan? Apa artinya kita mengerti 10 tanduk jika kita tidak menggunakan 10 jari tangan dan kaki kita untuk kemuliaan Tuhan? Apa artinya mengerti bahwa mulut antikristus akan penuh hujat jika kita tidak menggunakan mulut kita untuk kemuliaan Tuhan? Selama ada kesempatan, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Berarti peta zaman yang harus kita pahami adalah Injil diberitakan pada seluruh bangsa, Israel bertobat dan percaya, terjadi perang, kelaparan, gempa, peristiwa alam yang intensitasnya menaik, terus naik, muncul banyak penyesat dan nabi palsu, akan datang masa Great Tribulation, akan muncul masa murtad besar, akan datang antikris, dan yang terakhir di situ,
Maranatha, Tuhan datanglah. Nah saat Maranatha, peristiwa apa saja yang akan terjadi? Kita udah selesai di Antikris nih. Udah kita beresin nih, perjanjian lama, perjanjian baru semua clear. Saya lega. Lalu Yesus akan datang setelah Antikris. Waktu Yesus datang, peristiwa apa yang akan terjadi? Besok udah hari Senin lagi, jika Tuhan kehendaki akan kita sambung lagi. Saya masih doakan kalau apa kita perlu belajar apa yang terjadi di Maranatha, karena janjinya kan dari Natal ke Maranatha. Ini kan sudah sampai Antikris, clear dari awal sampai akhir, 5 seri. Masa Maranathanya kita mau bahas, tapi biar doa saudara dan doa saya. Apakah kita akan sambung lagi? Yang jelas jika Tuhan kehendaki akan kita sambung lagi. Sama-sama kita berkata, amin. Kita udah ngerti tentang tribulasi besar, kemurtatan besar, dan tentang Antikris. Belajar banyak saudara. Mulai sekarang kita berubah cara pandang kita tentang Antikris ya. 666 berubah ya. Jadi kalau di rumah tiba-tiba anakmu gambar 666. Ya wes lah ya kalau memang itu pinter. Cuman ya supaya tidak jadi batu sandungan saja. Oke, kita datang sama Tuhan yuk. Makasih Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Kita datang sama Tuhan deh.